Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Gua doain biar kalian semua sehat selalu dan juga panjang umurnya ya. Amin. Dan gua mau bilang makasih nih karena kalian udah mampir lagi di channel Cerita Tidur Randy bersama gua Randy Yansah. Jangan lupa ya untuk di subscribe, like, share, dan juga komen biar gua semakin semangat untuk buat konten-konten selanjutnya. Nah, di video gua yang sekarang nih, gua mau cerita tentang seorang wanita yang sudah menjadi pendamping pria ya, atau bisa disebut escort atau juga wanita panggilan gitulah ya. Jadi dia ini sudah menekuni karirnya ini sebagai escort itu dari umur 21 tahun. Nah, dia ini yang bikin terkenal itu karena dia bikin sebuah buku yang menceritakan tentang perjalanan hidupnya itu telah meniduri lebih dari 10.000 pria. Tepatnya itu 10.091 pria. Gila. Banyak banget. Jadi kita langsung masuk aja ya ke ceritanya. Jadi guys, wanita ini bernama Gwyneth Montenegro yang berusia 21 tahun. Dia ini berasal dari kota Melbourne, Australia. Jadi guys, wanita ini tuh menulis sebuah buku yang berjudul 10.000 Men and Counting. Nah, buku ini tuh menceritakan tentang karir dia yang dimulai menjadi wanita escort hingga alasan kenapa dia mengakhiri karirnya tersebut. Nah, di sini tuh dimulai pada saat dia berusia 18 tahun. Nah, pada saat usianya 18 tahun itu dia mendapatkan pemerkosaan guys. Nah, setelah itu dia di usia 19 tahun itu menjadi seorang penari erotis. Jadi si Gwyneth Montenegro ini memulai profesinya itu di kota Melbourne, Australia. Dan dia pun berpindah dari satu kota ke kota yang lainnya. Dan akhirnya dia pun berpindah negara dari satu negara ke negara lainnya guys. Dia mengunjungi negara yang melegalkan profesinya tersebut. Nah, diketahui nama Gwyneth Montenegro ini hanyalah nama di dalam buku yang ia tulis. Karena selama berprofesi sebagai escort, si Gwyneth Montenegro ini mempunyai beberapa nama samaran. Jadi para klien dari si Gwyneth Montenegro ini mulai dari para pekerja kerah putih, politisi, musisi, dan juga pengacara guys. Nah, bayarannya itu kurang lebih 500 hingga 1.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 5 juta sampai 10 jutaan per jam. Kalian bisa bayangin 10 juta per jam. Kalau misalkan dia nemenin sampai 5 jam sampai 10 jam, gimana nggak kaya? Tapi jangan ditiru ya, nggak baik. Dari pekerjaannya ini, si Gwyneth Montenegro ini juga mengenal barang-barang haram seperti narkoba dan juga narkotika. Nah, dia mulai mengkonsumsi barang-barang tersebut itu kurang lebih pada usia 20 tahunan yang ia dapat dari salah satu klien jutawan-nya. Narkotika dan juga narkoba ini membuat si Gwyneth ini sangat kecanduan. Dan dia pun sadar kalau misalkan barang-barang haram tersebut itu bisa membuat hidupnya hancur suatu saat nanti. Oleh karena itu si Gwyneth ini terinspirasi untuk menulis sebuah buku tentang pengalaman hidupnya menjadi escort kelas atas. Banyak orang memiliki persepsi buruk tentang profesi ini dan saya ingin mengubah persepsi tersebut. Kutip si Gwyneth Montenegro.
Gwyneth juga mengatakan kalau dia ini ingin mewakili orang-orang yang berprofesi seperti dia, karena dia pun orang biasa sama seperti mereka semua. Nah, dia juga bilang kalau misalkan dia sangat sulit untuk melepaskan profesinya tersebut, karena berprofesi sebagai escort itu membuat dia mempunyai penghasilan hingga ribuan dolar per pekannya, guys. Dengan uang yang cukup banyak itu membuat dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia bisa berkeliling dunia, membeli ini, membeli itu. Jadi mungkin itu ya yang buat dia sulit untuk meninggalkan profesinya tersebut. Jadi kurang lebih selama 15 tahun dia berkecimpung di dunia tersebut, dia ini tidak pernah merasakan pengalaman yang buruk. Tetapi dia juga bilang dia tidak akan pernah terjun lagi di dunia tersebut. Yang membuat dia berhenti dari dunia escort tersebut itu karena dia kecelakaan mobil. Jadi pada saat itu dia sedang mengendarai sebuah mobil dan mobil itu mengalami kecelakaan yang cukup parah yang membuatnya cukup memar ya. Nah, oleh karena itu dia berpikir kalau dia ini sedang diberi kesempatan kedua oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oleh karena itu dia pun berhenti menjadi escort kelas atas. Nah, akhirnya si Gwyneth pun bilang sama orang tuanya ya pada saat dia dirawat di rumah sakit ketika dia mengalami kecelakaan itu, kalau dia itu bekerja sebagai escort. Tapi dia dulu bilangnya sama orang tuanya itu dia bekerja sebagai model. Jadi guys, sebenarnya dari setiap kejadian itu selalu ada hikmahnya ya. Jadi contohnya si Gwyneth ini dia bekerja sebagai escort kelas atas, terus dia diberi cobaan dengan kecelakaan, dan dia pun akhirnya bisa berpikir kalau misalkan dia itu harus menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan akhirnya dia pun bisa jujur sama orang tuanya kalau dia bekerja sebagai escort, bukan model seperti yang dia bilang sama orang tuanya itu sebelumnya. Nah, setelah cukup pulih dari kecelakaannya tersebut, si Gwyneth ini mendapatkan lisensi pilot. Tetapi itu tidak tahan lama karena dia didiagnosa mengalami gagal ginjal. Nah, akhirnya oleh karena itu si Gwyneth ini pun balik lagi ke dunia escort. Dan dia berhenti dari dunia tersebut setelah bertemu dengan pria bernama Roger dan mereka memulai bisnis baru. Dan kemungkinan ya dari beberapa artikel yang saya baca kalau misalkan si Gwyneth ini sekarang sudah menjadi pebisnis yang cukup sukses. Alhamdulillah banget ya. Jadi untuk video kali ini kesimpulannya kita bisa mendapatkan hikmah ya dari setiap kejadian. Walaupun kita buruk tapi kita masih bisa memperbaiki diri. Sekelas Gwyneth, escort yang cukup elit di kalangan atas itu bisa kembali ke jalan yang benar setelah dia mendapatkan cobaan. Nah, mungkin Tuhan memberi kita jalan untuk menjadi lebih baik dengan berbagai cara ya. Tetapi mudah-mudahan kita semua tidak berada di jalur yang belok, selalu lurus dan juga selalu menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya guys. Untuk video kali ini mungkin sekian aja ya guys. Apabila ada kata-kata yang kekurangan atau yang berlebihan, gua mohon maaf banget. Jika kalian suka sama cerita-cerita gua, boleh di subscribe, like, share, dan juga komen. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan bisa ketemu di video gua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.